وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. آمين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركتك والبسنا لباسك وعافيتك وعلمنا من لدنك علما نافعا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العالم الفاضل سليم بن سمير الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين ومدنا بمداده وانواره واسراره في الدارين آمين. فصل syurutu ajza'il hajar thamaniyatun. Betul. Syurutu ajza'il hajar, syarat-syaratnya pembagian batu bersuci dengan batu thamaniyatun, yaitu ada 8. Orang bersuci dengan batu ini cuma khusus umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Umat-umat sebelumnya tidak ada bersuci dengan batu, khusus dengan air. Juga sebagian khusus umat Kanjeng Nabi, yaitu bersuci diantaranya bisa tayamum dengan abu. Ini khusus umat Rasulullah. Adapun umat-umat sebelum Kanjeng Nabi, seperti umatnya Nabi Zakaria, umatnya Nabi Musa, tidak boleh. Nah, jadi bersuci dengan batu ini salah satu khusus umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Syurutu ajza'il hajar thamaniyatun. Syarat-syaratnya bagiannya bersuci dengan batu, syaratnya thamaniyatun, itu ada 8. Di orang yang mau bersuci dengan batu itu harus ada syaratnya harus 8 perkara. Yang pertama ayakuna bi thalathati hajarin. Yang pertama dia harus, yang mau bersuci harus dia pakai batu 3 batu. Harus dengan 3 batu. Kalau satu batu tidak sah. Kecuali seginya itu bersegi 3. Ada batu seginya segi 3, itu boleh kalaupun satu batu, karena dihukumi juga 3 kalau seginya segi 3. Jadi kembali pembahasan, syarat yang pertama batunya harus 3 kalau sampai mau bersuci. Wa yumkiyal mahallah. Yumkiyal mahallah yang nomor 2, sekiranya bisa membersihkan batu tersebut ke tempat yang najis. Nah, kalau seumpama sekiranya tidak bisa menghilangkan dengan batu, walaupun 3 batu, 4 batu, 5 batu, tetap saja di tempat najisnya tetap ada najis, maka tidak boleh bersuci dengan batu. Itu syarat yang nomor 2. Nomor 3, syarat yang nomor 3, wala yajib najisu, dan juga harus najisnya tidak kering. Kalau najisnya kering tidak bisa bersuci dengan batu. Karena najisnya sudah kering mau dibersihkan dengan batu, tak bisa. Umpama ada seorang tuh kencing di penisnya atau di penisnya atau di barangnya, tadi penisnya yaitu sudah kering, lalu mau dibersihkan dengan batu, tidak bisa karena udah kering. Itu syarat yang nomor 3, harus najisnya harus tidak kering. Nomor 4, wala yantakilau, dan juga harus tidak pindah-pindah najisnya. Kalau najisnya pindah-pindah, seperti contoh seumpama orang muntaber, tak bisa itu, karena dari tempat yang asli sudah pindah, dari lubang yang asli sudah pindah, entah ke paha kita, entah ke punggung kita. Kalau orang muntaber, maka orang muntaber tersebut tidak bisa dia bersuci dengan batu, karena najis dari tempat yang asli itu sudah pindah-pindah itu. Dari lubang yang asli sudah pindah, namanya orang muntabir. Jadi orang muntabir tidak bisa dia beristinja atau dia bersuci dengan batu. Nomor 4. Nomor 5, la yutru alai akhirun, dan juga tidak dicampuri dengan najis yang lain. Umpama kita kencing, yang asli najisnya najis kencing kita. Kalau seumpama campuran kecepretan seumpama dengan najisnya ayam atau jomberan, najis yang lain, sehingga tercampur di penis kita yang kencing, maka tidak bisa bersuci dengan batu, karena najisnya bukan asli melainkan campuran.
wala yujawiza sab'atahu, dan juga najisnya tidak boleh melewati dari pokang, dari pahanya. Umpama najisnya sampai kemana-mana, tidak bisa itu, tidak bisa kemana-mana najisnya. Umpama kita membuang air besar, ya tentunya di sekitar situ saja najisnya. Kalau umpama najisnya sampai kemana-mana, sampai ke kaki kita dalam muntaber itu, atau najisnya sampai, atau umpama kita kencing keluar dari penis kita, najisnya kencing kita, maka tidak boleh bersuci dengan batu. Ini salah satu syarat. Nah, ini yang nomor 6. Wala yujawiza sab'atahu wa hasyafatahu, dan juga harus tidak melewati dari kepalanya penisnya orang laki-laki. Umpama ini contohnya ini barangnya seorang laki-laki. Ini barangnya. Berarti kan kalau kencing dari sini, umpama kencingnya kena ke batangnya, udah tidak bisa itu, karena keluar dari tempatnya. Jadi umpama orang kencing ya, kalau sekiranya tidak ke batang-batangnya. Kalau umpama kencingnya sampai ke batang-batangnya, itu sudah lewat dari yang asli. Jadi tidak bisa istinja itu. Tidak bisa dibersihkan dengan batu. Dia bisa disucikan dengan batu karena dari tempat yang asli udah pindah. Wala yusibahu ma'un, dan juga yang nomor 7, harus najisnya asli tidak ketimpa air. Kalau kena air, umpama najisnya kecepatan air atau hujan, setelah itu umpama topik kencing. Setelah itu ada di penisnya kejatuhan air, berarti kan udah bercampur sekarang di kepala penisnya. Lalu mau disucikan, dia mau disucikan dengan batu tidak bisa karena udah campur sekarang. Jadi kudu asli. Terakhir 8, wa antakunal ahjaru tahiratan, dan juga batunya harus suci. Jadi kalau batunya mutanajis alias kena najis, baik kena najis itu oleh hewan sendiri atau kena najis sudah dipakai, maka batunya tidak bisa dipakai kembali. Wa antakunal ahjaru tahiratan, yaitu batunya harus keadaan suci. Jadi suatu perkara yang suci bisa menghilangkan najis. Kalau najis sama najisnya tidak bisa itu. Tidak bisa. Najis tidak bisa menghilangkan najis. Yang bisa itu suci apabila menghilangkan najis. Contohnya sederhana. Orang tidak sholat mau nasihatin orang yang tidak sholat, mana bisa? Orang yang tidak sholat itu tentunya dinasihatin oleh orang yang sholat. Orang tidak puasa lalu mau menasihatin orang yang tidak puasa, tak bisa itu. Paling apa kamu sendiri aja tidak puasa, kan tentunya dilawan seperti itu. Tentunya pasti dilawan seperti itu. Yang bisa nasihatin orang yang tidak puasa tentunya orang yang puasa. Begitu juga dengan seputar bab istinja dengan batu. Kalau batunya najis, tak bisa menghilangkan najis. Yang bisa menghilangkan najis tentunya batunya kudu suci. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Zanuji rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa sari fid daraini amin. Wa makhtiyar ustad, betul. Adapun kita memilih guru, ustad itu guru. Ustad itu bahasa Arab, artinya guru. Wa amal ustadu, adapun kita memilih guru. Wayang bagi kalau ilmu agama itu harus kita memilih. Apakah gurunya punya sambungan, silsilah sampai ke atas nyambung ke baginda harus ataupun tidak, harus itu. Makanya dalam agama, kalau kita mau berguru agama, gurunya kudu jelas. Gurunya harus jelas bahwa dia punya sambungan guru ke guru sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar ilmunya barokah, ilmunya manfaat,
ilmunya. Dan juga sedangkan guru yang nyambung sampai ke baginda Rasul, yaitu mampu membuat kita yang tidak ngerti bisa ngerti, yang tidak ibadah bisa ibadah kita, apabila punya sambungan erat sampai ke guru-guru sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kita selalu harus punya irtibat. Irtibat itu sambungan terus, sambungan, sehingga kita sampai ke kanjeng Nabi. Apabila sambungan kita kuat ke guru kita, ke guru-guru kita, maka sampailah ke baginda Rasul. Di saat sampai ke baginda Rasul, tentunya sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa sudah nyambung menyambung, maka orang itu akan bahagia, sukses, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Makanya jangan putuskan sambungan tersebut oleh kita. Jangan. Karena banyak hal-hal yang bisa memutuskan sambungan ruhani. Makanya irtibatul talamid ila muallimihi wajibatun. Hubungannya seorang santri kepada gurunya yaitu wajib hukumnya. Yaitu menghususkan, kirim Fatihah, mendoakan, itu irtibat, namanya sambungan. Mengingat itu sambungan. Apabila kita punya sambungan erat, maka kita diam dimanapun berada, kita tidak akan tenggelam dengan adanya goncangan dunia. Wa makhtiyar ustad, adapun memilih guru, bayang bagi maka sepantasnya bagi orang yang memilih, orang yang mencari ilmu, ayakhtarul a'lama, yaitu memilih orang mencari ilmu, al-alama, kepada orang yang alim. Itu yang pertama, harus kita kalau mau berguru kepada orang alim. Kalau orang sebanding sampai mau berguru, umpama Tosin mau berguru sama Jono, atau Bang Tohir mau berguru sama Tosin, itu kan sepantaran itu Mas. Nggak bisa itu. Kalau kata gitu, nggak bisa. Dari keilmuannya, dari suri tauladannya tidak bisa udah. Karena guru bisa dia mengatakan merah, maka itu jadi tanggung jawab dunia akhirat. Bisakah memegang hal itu? Allah yang bagi maka sepantasnya yakhtar, yaitu memilih orang yang mencari ilmu al-alama kepada orang alim. Alim keilmuannya, alim bentuk keibadahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat orang alim, kenalnya hatinya seorang gurunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hakikatnya. Hakikat sebenarnya orang alim itu apabila dia usul kepada Allah, dia goncang rindu kepada Allah dan kanjeng Nabi, takut kepada Allah, itu betul-betul namanya orang alim. Hakikat orang alim seperti itu. Hakikat orang alim al-usul ilallah, yaitu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikatnya orang alim. Wal awra, dan juga cari guru yang waro, yang menjaga makanannya tidak sembarangan. Umpama Bang Tohir berguru sama Jononya setiap hari ke pasar nyuting terus, nggak bisa jadikan guru itu. Karena dia selalu melakukan maksiat, dan juga orang fasik itu namanya, orang fasik. Seorang guru tentunya yaitu bisa mensucikan diri, dan apabila dia bisa mensucikan diri, juga dia bisa mensucikan orang lain. Kalau dirinya saja belum suci bahasanya, nggak bisa menghindar dari perkara-perkara yang biasa, lalu bagaimana dia bisa menghindar dari perkara yang luar biasa? Tidak bisa itu. Makanya sucikan ruh-ruh kita lewat ibadah kita, pendekatan diri kita kepada Allah, lewat kanjeng Nabi, lewat para aulia-aulianya Allah, lewat guru-guru kita. Amin Allahumma amin. Tak bisa. Wal awra, dan juga cari guru yang waro. Waro itu meninggalkan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang syubhat, jangankan yang haram gitu. Yang syubhat kalau tidak jelas ditinggalkan. Wal asana, dan juga cari guru yang lebih sepuh kalau ada, lebih sepuh daripada
kita. Ya, kalau umpama guru sampai lebih muda, oh tak masalah. Yang penting sampai bisa mengagungkan dia, bisa memuliakan dia. Kan takutnya kalau yang lebih kan umurnya lebih apa? Lebih muda ini takut nggak bisa memuliakan saja, mentang-mentang oh ini apa ini anak-anak kemarin ya saya berguru juga itu kan adik saya, nggak bisa. Di saat orang itu berguru maka harus dia menunduk kepala dan hati. Harus dia di saat dia sudah berguru maka sam'atan wa ta'atan harus ada. Maka harus dia mengikuti selama benar. Nggak ada kata-kata tidak. Tidak ada alasan untuk tidak kalau orang itu sudah berguru. Kecuali sampai udah siap. Umpama dikasih nasihat, umpama dimarah sampai tidak melawan, umpama. Nah, kalau gurunya lebih muda, terkadang yang lebih tua itu mengentengkan, meremehkan itu. Lebih-lebih dia punya harta. Aduh, naudzubillah. Di saat udah pandangannya tidak katakanlah biasa, pandangannya bukan luar biasa, maka itu derajatnya seorang santri sangatlah rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itikat seorang santri itu harus dia punya itikat bahwa pertama diantaranya bahwa gurunya wali. Harus itu punya itikat itu. Harus punya itikat. Nomor dua, dia harus punya itikat bahwa gurunya lebih pintar daripada sampean. Bahwa gurunya ibadah daripada sampean. Bahwa gurunya yaitu ya pokoknya sampai beritikat baik. Kalau udah sampean menganggap gurunya tuh konco, teman maksudnya, atau biasa setara dengan sampean, itu sangatlah jauh hubungan rohaninya. Salah satu itu penyebab dari ilmu yang tidak barokah. Makanya dalam kitab Ta'limut Ta'lim, kalau toh bisa mencari guru yang lebih sepuh. Mengapa? Karena kalau umurnya lebih muda, terkadang biasa-biasa aja sampean. Di saat sampai mandang guru biasa, maka sampai salah satu mamnu'ul barakah, tercegahnya barokah. Mengapa? Karena gurunya dianggap biasa. Sedangkan seorang murid harus beritikad, berkeyakinan bahwa gurunya luar biasa. Harus itu. Walaupun gurunya bukan wali, harus beritikad bahwa wali. Walaupun gurunya bukan orang soleh, harus beritikad seorang santri itu soleh. Ini beda. Gurunya dimusuh-musuhin. Naudzubillah. Gak bisa ilmunya barokah. Kepingin jadi anak soleh, punya anak soleh, sampai seperti itu bentuknya. Jangankan 1, 10, 1000 pun kalian berguru sama yang lain, tidak akan pernah nyambung. Tidak akan pernah barokah ilmunya. Karena kita punya anak soleh, kita punya anak ibadah, itu telah ukurnya sekarang dari kita. Bagaimana kita menyikapi kepada ulama tersebut? Ulamanya Allah. Apakah kita biasa saja atau luar biasa? Begitu juga sama guru kita. Kalau kita sudah menyikapi sudah luar biasa sama ulamanya Allah, ikraman wa ta'dziman, memuliakannya zahir batin, maka anak tersebut, anak kita, anak keturunan kita, maka akan jadi orang. Jangan pernah kita menyakiti guru-guru kita. Walaupun satu kali, walaupun dia udah minta maaf pun bagaimanapun, tetap iya gurunya, tapi tetap goncang di atas. Tidak akan pernah bisa itu. Jadi kita mengharap anak kita soleh. Kita mengharap pastinya keturunan kita sholihin sholehat. Tapi tanyakan sama diri kita, luruskah cinta kita kepada guru-guru kita? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini salah satu adab bagi seorang santri, sama orang adab juga, adab ataupun takramah bagi seorang yang mencari ilmu. Bahwasanya kalau milih guru itu hati-hati. Yang pertama, harus cari yang lebih alim daripada kita. Nomor dua, yang lebih warok daripada kita. Kalau bisa, yang lebih sepuh dari kita. Kalau ada. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Walaupun lebih muda. Asalkan kita tidak sembarangan aja. Asalkan kita mampu ikraman wa ta'diman, memuliakan. Makanya semoga guru-guru kita panjang umur,
terkabul hajat-hajatnya, sehingga guru-guru kita panjang umur yang barokah, dipermudah segala urusannya. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadhi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa aswarihi fid dharaini amin. Al-babul khamisu wa talasuna, itu bab yang nomor 35, fi dzikri abwabin nar, dalam menyebutkan seputar pintu-pintu neraka. Surga ada pintunya, neraka juga ada pintunya. Di saat ada pintu berarti ada orang penghuninya untuk masuk. Seperti rumah, ada pintu berarti ada orang masuk, kan begitu. Nah, sedangkan neraka itu ada pintunya. Lah bagi neraka sab'atu abwabin, yaitu ada pintu, 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsumun minar rijali wan nisa. Tiap-tiap pintu dari 7 pintu tersebut itu ada bagiannya, ada orang-orangnya. Maksumun yang dibagi minar rijal, terdiri dari penghuni laki-laki, wan nisa, dan juga penghuni perempuan-perempuan. Neraka itu ada 7 tingkatan. Berarti neraka juga ada 7 pintu. Dan beda-beda kelasnya itu. Contoh penjara saja. Masa sama penjara? Enggak, tergantung kasusnya. Ada kasus yang A, berarti penjaranya A juga. Ada kasus B, berarti penjaranya B juga. Enggak mungkin sama walaupun dia satu penjara. Lebih-lebih nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung kasus dunia, tergantung dosa yang dilakukan sewaktu hidup di dunia. Semakin besar dosa yang kita lakukan, lalu kita mati belum bertobat kepada Allah, berarti semakin berat juga neraka yang harus kita hadapin. Allahumma shalli ala Muhammad. Adapun ke neraka tersebut, yaitu ada yang dari laki-laki, ada yang dari perempuan, itu neraka. Ruya diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul? Annahu, sungguhnya baginda Rasul, salah itu bertanya baginda Rasul Jibrilah kepada malaikat Jibril alaihissalam. Jadi pernah baginda Rasul bertanya sama malaikat Jibril, akanat abwabuha kabwabina adihi, akanat abwabuha. Malaikat Jibril, saya mau bertanya malaikat Jibril, akan abwa-abwa, apakah pintu-pintu neraka tersebut kabwabina, laksana pintu-pintu kami sekarang ini, malaikat Jibril. Malaikat Jibril, apakah pintu neraka itu laksana pintu-pintu kami, laksana pintu-pintu rumah kami seperti di dunia ini, hadihi, seperti ini? Kalah, maka berkata malaikat Jibril, la, bukan Rasulullah, seperti itu Rasulullah, walakinnaha maftuhatun ba'du asfala min ba'din minal babi ilal babi masiratu sab'imi'ati sanatin. Allah. Tidak Rasulullah, tidak seperti pintu-pintu dunia Rasulullah, bukan seperti itu Rasul. Walakinnaha, akan tetapi pintu-pintu neraka tersebut maftuhatun, yaitu dibuka, ba'du, adapun sebagian pintu, asfalah itu lebih bawah, ba'din dari sebagian, minal babi dari pintu yang lain, ilal babi kepada pintu yang lain, masiratus sab'imi'ati sanatin, yaitu perjalanan 700 tahun. Saking besarnya pintunya, dari pintu ke pintu, itu pintu, ya, artinya pintunya umpama dari atas ke bawah, dari pinggir ke pinggir, saking besarnya. Kalau kita berjalan, yaitu perjalanan 700 tahun. Saking besarnya pintu neraka. Allah, mengapa kok besar betul Ustaz? Ya karena penghuninya banyak. Allah menciptakan neraka, berarti ada calonnya. Enggak mungkin Allah menciptakan neraka kalau tidak ada calonnya. Siapa calon-calonnya? Yaitu pertama orang-orang kafir. Nomor 2 siapa? Orang-orang Islam yang durhaka, belum bertobat kepada Allah. Mereka lah calon-calon penghuni neraka. Makanya semoga kita, ya, yaitu sebelum tidak mati, melainkan
Kalau kita dicabut oleh Allah, menghadap kepada Allah dalam keadaan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal ini saking besarnya, kita tak bisa membayangkan neraka itu kayak apa neraka. Pintunya saja itu perjalanan 700 tahun. Saking besarnya. Kullu babin minha asyaddu harran. Tiap-tiap pintu dari neraka asyaddu harran, yaitu lebih panas luar biasa Rasulullah. Pintunya aja udah panas. Belum masuk. Kalau di dunia Rasulullah kayak apa sih pintu di dunia ini? Kecil semua. Walaupun kaya apapun tidak ada sampai 10 meter. Walaupun Raja Salman umpama kaya, nggak ada pintu rumahnya itu 10 meter. Nggak ada itu. Pintu kamarnya tidak ada. Apalagi kita kan begitu. Jadi kalau di urusan kita bicara akhirat, nggak bisa dinalar, melainkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambillah katakanlah orang Kalbar yang paling kaya itu siapa? Mana pintu rumahnya besar-besar? Biasa kok, setara dengan kita juga. 2 meter kah, 3 meter kah tingginya? Nggak ada yang tingginya 10 meter, tidak ada. Saya belum ketemu saya itu. Sedangkan sedangkan pintu neraka, yaitu saking besarnya perjalanan 700 tahun lamanya. Pintunya saja sudah panas, apalagi sampai masuk. Alladzi minalladzi yalihi, dari pintu setelah itu sab'ina difan, yaitu 70 kali lipatannya. Artinya panasnya tuh 70 kali panas maksudnya. Ini pintunya saja ini. Di pintu gerbangnya sudah panas, apalagi udah masuk. Oh seperti itu, maka Jibril, saya kira tuh maka Jibril pintu neraka tuh enggak kayak seperti rumah-rumah kami. Bukan Rasulullah, bukan Rasulullah. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad SAW, ini kalau neraka itu 7. Adapun surga itu ada ulama yang mengatakan 7, ada yang mengatakan neraka surga itu adalah 8. Nah, tapi kalau neraka yaitu 7. Bersabda lagi kanjeng Nabi Muhammad SAW, man sukkanu hadil abwab, siapa maka Jibril yang menempati pintu tersebut. Man sukkanu hadil abwab, siapa orang tersebut yang menempati pintu. Qala, maka berkata maka Jibril, amal babul asfal, adapun pintu yang paling bawah, fafihil munafikun, yaitu tempatnya orang-orang munafik. Orang munafik itu sederhana. Apabila berbicara itu bohong, apabila berjanji ingkar itu. Apabila dipercayain maka dia mengingkari. Apabila percaya maka dia mengingkari kepercayaan orang. Itu orang munafik. Orang munafik itu banyak bentuknya. Ada orang yang melakukan dosa terus walaupun kecil, tapi itu orang munafik juga itu. Orang munafik idza haddasa kadzaba, apabila berbicara dia dusta, ditambah-tambahin, tidak berbicara seadanya. Wa idza tumina khana, apabila dipercaya dia nakal. Boleh. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia selalu mengingkari janji. Oh, di topik nanti ke rumah jam 7, ya Ustaz, nanti jam 7. Bu, tiba-tiba jam 12, walaupun dia sampai dia menepati janji, tetap dia orang munafik. Karena janjinya jam 7. Jadi yang kita temui sekarang ini, kita berhadapan dengan orang-orang munafik loh. Ini positif Ustaz ya? Positif Ustaz, besok saya jam 7. Coba lihat, pas enggak jam 7. Mudah nggak pakai insya Allah lagi kok bilang positif, padahal tidak ada milik manusia itu yang positif, negatif semua. Yang positif hanya satu, milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah positif, kalau kita nggak boleh bilang gitu. Insya Allah Ustaz ya, insya Allah besok saya jam 7. Insya Allah Ustaz, semoga tidak ada halangan. Tapi kalau memang betul tidak ada halangan harus jam 7. Ini molor, nggak ada halangan, nggak ada tamu, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba tenang-tenanglah. Nah nanti jam 8 udah munafik sampai itu. Makanya jaga lisannya.
Karena banyak penghuni neraka terjatuh orang tersebut dikarenakan lisannya. Karena lisannya. Salah satu penghuni neraka yang banyak dikarenakan lisannya. Makanya hati-hati jaga. Allah. Fafil munafikun, adapun pintu yang paling bawah, fafil munafikun yaitu pintu-pintunya orang-orang munafik. Orang munafik yang terdiri dari orang muslim. Juga waman kafara min ashabil maidati, begitu juga orang yang kafir. Min ashabil maidati, dari orang yang mempunyai hidangan. Ini di zaman Nabi, di zaman Sayyidah Maryam. Zaman Nabi siapa ya? Al-Quran? Saya rampatan Al-Baqarah? Bisa apa? Nabi Musa. Sementara rampatan, sementara makan dari surga, langsung nanti saya akan beriman. Ada cerita dalam Quran, lupa ini cerita apa Nabi Musa ini. Nanti Nabi akan beriman kepada kamu, Nabi. Kisah salwa, kisah lu kisah semen-teman salwa semen manisan dengan Al-Quran. Orang kafir, nanti saya akan beriman kepada kamu apabila kamu bisa mendatangkan hidangan dari surga. Kapan minta kepada Allah, Nabi tersebut, ini salah satu Nabi ini. Mungkin kamu nggak keliru. Nabinya Bani Israel nih, kan nabinya Bani Israel itu banyak seperti Nabi Isa, Nabi Musa, itu kan nabinya Bani Israel. Ini minta dia, saya tidak akan percaya kepada kamu Nabi kecuali kamu mendatangkan hidangan dari surga. Kalau hidangan dari surga, makanan dari surga kamu datangkan, kami akan percaya kepada Tuhan kamu dan kami akan beriman kepada kamu. Mintalah Nabi tersebut kepada Allah. Ternyata diantar oleh malaikat setelah makan surga, setelah sampai makan surga ke dunia, ternyata dia tidak beriman. Inilah diantaranya orang penghuni neraka tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Juga apalagi, siapa lagi dia yang di pintu yang paling bawah? Wa ali Fir'aun, dan keluarganya Fir'aun. Fir'aun dan keluarganya. Kecuali istrinya ini yang enggak. Dan dia punya istri namanya Sayyidah Asia. Makanya anak saya yang wafat itu dinamakan Sayyidah Asia. Dinamakan Asia itu. Saya berharap dapat barokahnya Sayyidah Asia. Sayyidah Asia itu istri Fir'aun, nama itu Muslim. Disiksa mati-matian oleh Fir'aun. Disiksa sampai dilempar perutnya dengan batu. Artinya begentang begentang suruh ngaku Fir'aun Tuhan deh. Tapi tidak Sayyidah. Diterik matahari, panas boleh. Sayyidah Asia Pakun. Dan Sayyidah Asia ini salah satu nanti di surga, istrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya pernah disabdakan oleh Rasulullah dalam kitab Ughunya. Dalam kitab Ughunya, yaitu Sayyidah Khadijah orang ahli surga, Sayyidah Maryam ahli surga, Sayyidah Asia yaitu ahli surga, juga Fatimah ahli surga. Apakah yang lain tidak ahli surga? Di surga juga. Cuma pada kesempatan pada waktu itu juga Rasulullah menyebutkan wanita empat ini. Apakah istri Rasulullah yang lain tidak masuk surga? Oh, masuk surga semua. Istri Rasulullah. Dari Sayyidah Asia, seperti Sayyidah Aisyah masuk surga. Cuman pada waktu itu Rasulullah dalam kesempatan bersabda Rasulullah, wanita empat ini, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, ada lagi Maryam binti Imran, Asia binti Muzahim, Fatimah bintu Muhammad. Wanita empat tersebut wanita-wanita surga dalam kesempatan pada waktu itu juga. Apakah yang lain ummatil mukminin, ibu orang mukmin, istrinya Rasulullah tidak masuk surga? Masuk surga semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi semua keluarga Fir'aun, sepupu Fir'aun, bala tentara Fir'aun, menterinya Fir'aun, semua mereka satu kelompok, satu geng bersama Fir'aun. Allah jebloskan dalam neraka yang paling bawah. Ini penghuninya. Apa Ustaz namanya neraka yang paling bawah? Wasmuhu hawiyah. Namanya neraka tersebut yang Allah sediakan untuk orang-orang munafik,
orang-orang yang kafir kepada hidangan tadi, juga Fir'aun dan keluarganya, neraka apa namanya? Al-Hawiyah, yaitu neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah ini Allah sedih, ini kelas kakap ini, kelas berat ini, Hawiyah ini, kelas berat. Kelas berat, karena kalau yang paling bawah itu yang paling kelas berat itu, ini paling bawah sama sekali ini. Karena walaupun orang kafir, tingkat kekafirannya kan beda-beda, bagi tempatnya beda-beda juga. Seperti orang mencuri sapi, orang membunuh orang, masa sama di penjara? Tak mungkin sama. Orang kasus narkoba satu G dengan 1 kilo, masa sama? Enggak mungkin sama itu. Begitu juga walaupun dia levelnya sama-sama kafir, tetap beda mereka. Seperti apa? Korun kafir juga itu. Ya, juga siapa? Namrud. Kau kafir juga dia. Tapi tingkatannya itu beda. Kalau Fir'aun ini, Masya Allah Fir'aun ini. Allah. Jadi tiga golongan orang munafik, orang-orang yang ingkar, kafir. Walaupun dia minta hidangan surga, lalu dibohongin Nabi tersebut, berarti sama dengan bohong sama Allah. Dan nomor 3, keluarga Fir'aun, sepupunya, keponakannya, semuanya, bala tentaranya, menterinya, penasihatnya, semua masuk ke golongan Fir'aun semua, dan tempatnya neraka Hawiyah. Adapun yang nomor 2 itu apa nama neraka, dan nomor 3 dan selanjutnya, insya Allah pengajian yang akan datang, semoga barakah, manfaat, panjang umur, dipermudahkan segala urusan kita, sehingga kita bisa melangkah lebih ringan untuk ke majlisnya Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.